Oke, kita akan lanjutkan untuk yang contoh 2 ya. Jadi di sini ceritanya ada suatu pulsa arus, ini I sebagai fungsi T ya, yang dinyatakan dalam unit step, itu digambarkan dalam grafik berikut ini. Nah, kalau teman-teman lihat, ini bentuk grafiknya itu pulsa kotak ya, atau biasa disebut sebagai gate signal ya. Nah, kita diminta untuk menentukan integrasi dari fungsi tersebut dan gambarkan sketsanya. Oke. Nah, di sini teman-teman saya sudah buat langkah pengerjaan ya. Jadi solusinya yang pertama, kita itu harus cari masing-masing komponen penyusun grafik ini. Jadi kan ini udah dikasih tahu kalau dia ini adalah unit step ya. Unit step function maksudnya. Jadi kita harus pecah ada berapa komponen unit step function yang ada di grafik ini. Kemudian kalau sudah kita bisa pecahkan, cari komponen penyusun grafiknya ya. Yang kedua adalah kita tuliskan masing-masing ekspresi dari step function-nya. Kemudian yang ketiga kita integrasikan karena di sini diminta untuk mengintegrasi. Kemudian yang terakhir adalah gambarkan sketsanya ya, karena di sini juga diminta untuk gambarkan sketsanya. Oke, saya mulai dari yang pertama ya. Kita mau cari masing-masing komponen penyusun grafik. Nah, biar enak saya buat view-nya ada garis-garis. Oke, begini ya. Nanti biar saya enak gambarnya. Jadi kalau kita lihat grafik ini itu sebenarnya tersusun dari 3 komponen penyusun grafik atau 3 unit step function. Itu dari mana? Jadi begini. Saya gambar dulu ya. Ini misalkan ini langkah 1 ya. Langkah 1 begini. Cari komponen ya. Komponen step function. Oke, jadi U fungsi T gitu. Nah, yang pertama kalau kita lihat ya grafik ini kan grafik kan tersusun dari, misalkan saya punya step function pertamanya gini bentuknya. Bentuknya pertama, jadi kan ini dari 0 ya, step function kan 0, kemudian naik ke sini, kemudian begini. Nah, gitu teman-teman. Ya. Pertama kita punya grafik seperti ini dulu. Di sini kan ada 2, 4 ya. Misalkan ini saya gambar ini 2-nya ada di sini, kemudian ini adalah 4 yang ada di sini. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan besarnya 5 ya. Jadi, step function-nya ini bisa ditulis sebagai 5, ya, besarnya 5. Kemudian karena dia adalah step function, maka kita tulis 5UT. Nah, gitu dia. Nah, kemudian, kalau kita sudah punya awalnya begini, kita mulai dari kiri ke kanan ya. Kita sudah punya awalnya seperti ini, biar dia pada saat T sama dengan 2, dia turun ke bawah. Ini kan awalnya 5 ya. Jadi biar dia turun ke bawah menjadi minus 5, berarti kita harus tambahkan suatu step function yang arahnya ke bawah. Dan biar jadi minus 5, berarti kita harus punya step function yang nilainya minus 10. Kenapa kita pilih minus 10? Karena kalau minus 10 plus 5, jawabannya nanti adalah minus 5. Jadi kalau digambar ya, sebentar saya scroll ke bawah sedikit. Nah, kalau digambarkan, step function yang kedua itu bentuknya itu begini. Oke, ini adalah, ini 5-nya di sini ya. Ini 5-nya di sini. Nah, pada saat di 2, ini 2 ada di sini ya. Pada saat di 2, kita mau suatu step function yang menghasilkan yang bagian ini. Dia nanti hasilnya harus di minus 5. Berarti kita, ini tadi ya, ini minus 5, ini minus 10. Nah, jadi kita tambahkan dengan suatu step function yang nilainya minus 10. Jadi ke bawah sini. Nah, begini dia. Nah, jadi kalau bagian 1 sama bagian 2 dijumlahkan ya. Ini saya jumlahkan. Saya plus di sini ya. 1 dan 2 kita plus di sini. Nah, ini hasilnya akan menjadi suatu step function yang bentuknya begini. Oops, oke. Jadi awalnya dia sudah dari 0. Ini adalah 5 ya. Ini minus 5. Jadi dia dari 0. Kemudian naik ke sini ya. Ke sini. Nah, ini di 2.
ketika di 2, dia dikenakan suatu step function. Ini kan 0. 0 tambah 5, makanya jawabannya tetap 5. Makanya dia tetap di sini ya. Oke. Pada saat di 2, dia itu dikenakan step function yang arahnya ke bawah begini, min 10. Jadi kita jumlahin aja di sini titik sini, min 10 tambah 5. Berarti jawabannya adalah minus 5. Jadi dia akan begini. Nah, ini dia hasilnya. Oke. Berarti kalau lihat di gambar, ini sudah sampai di sini punya kita. Nah, kita sekarang harus lihat di sini kan bagian 4 nih ya. Nah, di 4 dia harus dinaikin ke atas lagi. Ya, ke 0 ya. Berarti minus 5 biar jadi 0 berarti harus plus berapa? Ya, plus 5. Jadi kita perlu suatu unit step lagi yang ketiga. Ini saya gambar sini ya. Yang ketiga adalah suatu step function yang dia tuh 0 terus gitu ya. Ini adalah 5, ini minus 5 ya. Dia 0, ini 2, ini 4 ya. Nah, dia 0 gitu kan sampai ke 4. Nah, ketika sudah di 4, tadi kan dia posisinya minus 5 nih. Nah, biar jadi 0 berarti kita harus plus 5. Berarti step function kita adalah yang naik ke atas plus 5 di sini. Oke, gitu ya. Jadi kalau gitu kita jumlahkan ya, maka 1 tambah 2 itu yang ini ya. Kemudian tambah 3, maka hasilnya sama dengan yang begini. Hasil akhirnya ya, gambarnya agak miring-miring. Jadi ini tadi 5, ini minus 5, jadi dia 0, ini 2, ini 4 ya. 0, kemudian naik ke sini, ke bawah ya, ke sini. Kemudian pada saat di sini tadi kita kasih step function yang ini, maka dia akan jadi begini, gitu ya. Nah, ini kan sudah sama dengan soal kita yang ini ya. Sama persis nih. Oke. Nah, kita sudah selesai nih. Kita cari masing-masing komponen penyusun grafik. Kita sudah dapat ternyata ada 3 komponen. Kemudian kita tuliskan masing-masing step function-nya. Nah, sekarang kita lihat. Yang ini tadi sudah ya. Ini dia step function-nya. Nah, kemudian yang nomor 2, ini step function-nya adalah berapa teman-teman? Yang nilainya adalah minus 10. Berarti kita tulis besarnya min 10. Kemudian ini kan pada saat 2 ya. Baru dia ke bawah. Berarti ini U, T. Ingat ketika dia grafiknya bergeser ke kanan, maka kita minus ya. Jadi T minus 2. Oke, ini sudah dapat. Nah, kemudian yang ketiga. Di sini ya. Yang ketiga itu step function-nya adalah besarnya 5, berarti 5. Kemudian U, ya, ini T. Sama juga geser ke kanan, berarti T minus 4. Oke, sip. Udah pada jago nih ya. Misalkan ini saya sebut sebagai U1, ini saya sebut sebagai U2, jadi kita sebut sebagai U3 ya. Maka dapat ditulis ya. Maka I fungsi T, kenapa I fungsi T? Karena ini grafik arus kan, arus terhadap waktu. Itu sama dengan ya step function 1, U1 tambah U2 tambah U3. Nah, U1 adalah 5 UT ya. 5 UT kemudian plus dengan ini nilainya minus 10 U T minus 2 begitu. Kemudian kita plus lagi dengan 5 U T minus 4. Oke, ini bisa ditulis 5-nya kita keluarkan ya. 5 berarti di sini U T minus 2U T min 2 kemudian plus U T minus 4. Nah, ini dia hasilnya ya. Oke, sebagai catatan teman-teman, di sini U-nya itu tidak bisa kita keluarkan kayak 5 ini. Kenapa? U itu adalah ekspresi dari fungsi ya. Jadi dia melekat dengan T gitu, bukan U kali T di sini ya, tapi fungsi. U sebagai fungsi dari T. Oke, kalau sudah kita dapatkan ekspresi dari ini yang nomor 2 ya, tuliskan masing-masing step function sudah. Nah, yang ketiga, kita integrasikan. Ya. Kenapa? Karena soalnya di sini tadi diminta untuk mengintegrasi.
Oke ya, maka saya tulis di sini. Nah, integrasikan ya. Integrasikan. Ini kan dari step function mau kita integrasi nih ya. Kalau step function kita integrasi, kita lihat di video sebelumnya ya. Nah, kalau step function diintegrasi, maka kita akan mendapatkan rem function yang ini ya. Oke, maka kalau gitu RT gitu. Oke, kembali lagi. Maka di sini kita tulis ya R T itu sama dengan integral ya. Ini dari sana berarti dari minus tak hingga sampai ke T gitu ya. Dari IT kalikan dengan DT. Oke, bentar. Ya, berarti ini kita tulis sama dengan IT-nya kita ganti ya. Yang ini berarti 5-nya kita keluarkan dari integrasi. Karena suatu konstanta integral dari minus tak hingga sampai T dari UT ya. Minus 2U T minus 2 kemudian plus U T minus 4. Nah, begini kalikan dengan DT. Nah, kita ingat ya, ingat bahwa kalau integrasi U kan tadi dapatnya R ya. Jadi ini cukup ditulis begini, jadinya 5 kali dengan, saya tulis begini ya, R T gitu ya, minus 2R T minus 2 tambah R T minus 4. Nah, jawabannya begini, atau bisa kita tulis, kita masukkan berarti 5R T minus 10R T minus 2 ya, tambah 5R T minus 4. Nah, ini adalah si fungsi remnya tadi yang kita dapatkan. Oke, kita sudah punya ini. Sekarang yang terakhir ya. Oke, ini saya garis bawahi dulu. Terakhir adalah kita ingin menggambarkan sketsanya. Oke, ini yang bagian yang paling menarik karena menggambar adalah hal yang saya suka ya. Oke, kemudian setelah kita dapatkan hasil integrasi dari unit functionnya, unit step function ya, atau kita dapatkan remnya. Kemudian yang bagian terakhir adalah kita mau membuat sketsa ya, sketsa grafik R sebagai fungsi T yang ini. Sorry, ini R ya. Nah, caranya adalah yang pertama kita buat dulu grafik ya. Bisa tarik garis begini. Ini misalkan grafiknya begini ya. Oke, ini anggap aja lurus teman-teman. Nah, ini T, ini R-nya ya. R-nya. Nah, kita kasih skala dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, begitu. Kemudian ini misalkan saya ambil ini adalah 5, ini 10, ini 15, ini 20. Oke, jadi yang kita lakukan adalah kita gambar masing-masing rem function yang 3 ini ya. Ini misalkan saya sebut sebagai A, ini B, ini C gitu ya. Kita gambar dulu yang bagian A. Ini kan 5R, artinya dia kemiringannya 5 gitu ya. Kalau teman-teman lupa tentang gradien ya, di sini saya kasih catatan. Kalau kita punya gradien ya, gradien atau M, gradien itu kan perbandingan antara ini misalkan seperti ini ya, ini kita punya garis. Nah, kita bandingkan antara ini delta X ya, ini X ya, ini Y, berarti ini adalah delta Y yang dari sini ke sini. Maka gradien itu kita tulis sebagai perbandingan antara delta Y dengan delta X-nya. Ini si gradiennya ya, miringnya ini berapa. Nah, karena ini adalah miringnya 5, berarti kan paling gampang ya 5/1 sama dengan 5 gitu ya. Berarti kalau gitu ini begini. Gitu. Jadi kalau kita gambarkan tarik garis ya warna merah, berarti dia akan miringnya yang ini. Ini garis yang pertama. Ups, sorry. Saya pakai line aja biar enak. Jadi ups. Begini ya. Nah, itu dia hasilnya. Nah, kemudian ini yang bagian A ya. Jadi ini kalau dibuat persamaan adalah 5R.
5R aja ya. Nah, kemudian yang bagian B, saya pakai warna biru lah ya, biar beda ya. Bagian B itu minus 10R. Nah, minus 10 ini menyatakan gradiennya, gradien dari MB adalah minus 10. Oke, jadi kalau kita gambarkan, dia berpotongan di 2, nilainya adalah 20 ya. Di sini, jadi kalau ditarik garis, itu dia bentuknya begini. Oke, ini adalah si B ya, nilai B. Nah, sebenarnya kan dia nih diaplikasikan ya di sini ya, di titik 2 ini ya, karena sesuai dengan gambar ini ya, tadi ya, yang ini di 2 dia dikasihnya. Maka kita harus menjumlahkan antara A dan B. Jadi kalau kita buat dulu persamaannya, yang bagian A ya, bagian A itu sama dengan RT, sementara bagian B itu persamaannya adalah minus 10T plus suatu konstanta yang berpotongan dengan sumbu Y-nya gitu ya. Nah, ini berpotongannya di 20 ya. Jadi kalau gitu, karena dia dimulai dari sini, maka kita buat tabel ya. Tabel, ini adalah nilai T, kemudian ini adalah A sama dengan RT, kemudian ini adalah bagian B-nya adalah minus 10 plus 20. Nah, kalau kita jumlahkan, pada saat T-nya sama dengan 2, ya berarti A-nya itu adalah 2 kali, ini adalah 5 ya, 5 kali T, berarti jawabannya adalah 10. Kalau ini berarti ini 10T ya. Oke, berarti kalau 2 berarti jawabannya minus 20 plus 20, jawabannya adalah 0. Berarti kalau A plus B, maksudnya grafik A tambah grafik B, jawabannya adalah 10. Berarti kalau biru sama merah dijumlahkan di titik 2, dia akan mendapatkan nilainya di sini. Kemudian kalau kita lanjutkan, nilainya adalah 3, kita bergerak ya. 3, pada saat 3 kali 5 berarti ini 15. Ini adalah minus 3 kali minus 10 berarti minus 30 tambah 20. Berarti jawabannya adalah minus 10. Nah, 15 tambah dengan minus 10. Berarti jawabannya adalah 5. Berarti nanti di 3 dia akan di 5 di sini. Nah, maka hasil penjumlahannya ya, jadi ini begini. Ya, awalnya begini karena ini awalnya sebenarnya belum di 2 ya. Sebelum 2 itu nggak ada ini. Dia akan dijumlahkan pada saat di bawah sini. Berarti dia akan menjadi grafik yang arahnya ke bawah begini. Nah, gini kira-kira ya gambarnya, bentuknya. Oke, ini hasilnya. Atau saya bikin pertebal ya. Sebentar. Oke, jadi yang pertama adalah dia dari sini ke sini. Ya gitu ya. Kemudian dari sini menuju ke bawah sini. Nah, udah. Oke. Sorry, gambarnya agak nggak pas. Ups. Agak susah ya nulis di komputer ini. Sebentar. Nah, cakep. Nah, ini dia, udah. Nah, kemudian kita udah selesai nih. Bagian yang ini udah selesai, bagian ini udah selesai. Sekarang yang bagian ini. Ini 5R. Tapi dimulainya di 4 gitu ya. Jadi kalau digambarin, si 5R itu adalah suatu grafik yang kemiringannya 5 gitu ya. Berarti kayak gini nih. Ini kira-kira gambarnya begini. Oke. Nah, sekarang kita jumlahkan ini si C sama hasilnya ini A plus B. Jadi kalau ini kan dia kemiringannya 5, ini kemiringannya minus 5. Jadi kalau dijumlahkan 5 plus 5 0, seterusnya begitu terus 0, maka hasilnya ya teman-teman, hasilnya yang ini kemudian jadi begini. Kemudian setelah itu dia akan begini. Oke, sekian pembahasan kita untuk contoh yang kedua. Boleh teman-teman kalau ada pertanyaan silakan komentar di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like ya untuk membantu perkembangan channel Kamu Jenius. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.